gitu ya, Pak Mahfud meyakini bahwa ini adalah hukum, benar-benar kasus hukum gitu. Teman-teman Nasdem juga sebenarnya sudah kami coba undang pagi hari ini, tapi belum ada respon. Nah, kalau Bang Hensat melihat begini, meskipun sudah banyak yang dibantah gitu, kaitannya dengan politik ini kental atau tidak? Gini, karena ada dua hal nih saya jawabnya. Karena ini di tahun politik, maka persepsi orang, masyarakat bahwa ini ada kaitan dengan politik itu menurut saya sih wajar saja. Kemudian yang kedua, sebelum terjadi penangkapan, ini kan udah simpang siur nih beritanya. Sudah jauh-jauh hari kita dengar akan ada reshuffle gara-gara kemungkinan besar Pak Joni Plate akan dicokok Jaksa Agung karena beberapa kali kan bolak-balik waktu itu. Nah, sehingga itu berkembang mana-mana. Belum lagi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Jadi persepsi itu tumbuh tuh. Nah sekarang ini tergantung dari kejaksaan juga. Apakah ini murni hukum atau tidak. Pak Mahfud keren banget. Udah berkali-kali jadi bantalannya pemerintah. Mengatakan bahwa ini murni hukum, ini murni hukum. Caranya untuk mempertegas bahwa ini murni hukum adalah transparansi. Ditransparankan saja. Apakah ini ada case politiknya atau tidak. Karena kan misalnya pada saat pemeriksaan itu berseliweran bahwa sudah tersangka katanya. Lama tuh ya Pak Bunyamin ya. 3 bulan. 3 bulan. Terus kemudian loh kok kenapa baru sekarang nih dicokoknya. Kan macam-macam akhirnya pertanyaannya. Belum lagi kemudian netizen di Indonesia kan maha benar netizen dengan segala tweetnya itu kan katanya. Langsung kemudian mereka menyebarkan dugaan-dugaan aliran dana itu. Semakin membuat masyarakat menduga-duga gitu. Bahkan kemarin pada saat press conference ada salah seorang wartawan media yang cukup ternama bertanya to the point, disebut langsung 3 partai itu kan, yang dengan gayanya Pak Mahfud dibelokkan. Nah ini itu gosip politik kata Pak Mahfud. Nah hal-hal seperti itu makin memperkuat bahwa oh ini jangan-jangan ada ranah politik yang akhirnya ujung-ujungnya ini Pak Jokowi lagi ngapain nih gitu kan. Nah itu harus segera dinetralisir karena kalau kemudian hukum dijadikan alat politik, ini bukan saja negaranya yang rusak, tapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu jadi rendah. Tapi Mas Hensat melihat ini hukum yang dijadikan alat politik? Saya nggak ngeliat ke sana. Jadi harus ada penjelasan setransparan mungkin dan segera prosesnya. Jadi jangan berlama-lama. Nah ini saya mau kasih hasil data survei juga. Jadi bukan, ya ini survei, ini kerjasama dengan kantor staf kepresidenan dan Good News from Indonesia. Ini tentang politik dan hukum yang kita tanya nih ke anak muda. Dan indeks persepsi atau indeks optimisme isu politik dan hukum di mata anak muda ini. Hasilnya seperti apa? Tahan dulu Mas, kita sambung lagi segmen berikutnya ya. Break dulu ya, mohon maaf ya. Kita tahan dulu ya Mas ya. Ini karena seru nih Mas ini kalau dibahas di segmen berikutnya nih. Kami kembali saat lagi. Ya, oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Mas Boyamin, lanjut lagi Bang Hensat tadi. Hasil indeks optimisme milenial. Nah, generasi muda. Jadi itu tuh indeksnya nggak positif tuh. Jadi minus 10,2. Sebelumnya? Sebelumnya masih positif di angka 20-an kalau saya nggak salah. Nah, ini berbeda dengan indeks-indeks yang lain. Kalau isu pendidikan, kesehatan itu bagus-bagus tuh. Tapi giliran politik dan hukum itu terjun bebas ke 10,2. Artinya anak muda nggak percaya begitu pada politik dan hukum? Mereka tidak optimis mungkin ya. Nah ini mungkin bahasa statistiknya agak beda tuh. Apakah minus itu disebut tidak optimis atau tidak positif atau memang pesimis gitu ya. Nah itu banyak hal. Tapi yang jelas memang ada kekhawatiran dari generasi muda terhadap kondisi politik dan hukum gitu ya. Kasus-kasus yang ada di kepolisian misalnya walaupun satu persatu sudah coba diperbaiki oleh Pak Listio, tapi tetap saya membekas case-nya Pak Sambo, Pak Teddy Minahasa misalnya ya. Kemudian tentunya ada beberapa hal lain yang masyarakat juga mengikuti isu itu. Misalnya tadi kita bahas kan Undang-Undang Ciptaker yang disuruh perbaiki malah terbit Perpu. Terus kemudian ada beberapa hal yang hukum dan politik ini kemudian coba dicampur adukan, tapi yang menurut saya mengkhawatirkan itu adalah
adanya atau dicoba isu-isu politik itu ditarik ke ranah hukum tanpa mengedepankan asas kepatutan gitu. Nah, kepatutan ini kan bukan produk manusia nih. Kepatutan ini aslinya kan dari akal dan hati gitu. Dan setiap pemimpin harusnya punya itu. Ini patut atau tidak, bukan tentang pertanyaannya itu nggak melulu tentang ini melanggar hukum atau tidak. Patut atau tidak. Tapi patut atau tidak dulu itu dipikirin gitu. Misalnya ya, sekarang nih lagi ada tiba-tiba ada uji judicial review lah ya untuk usia wakil presiden dari 40 ya Mas ya. Kemudian diturunin jadi 30. Nah ini kan Kenapa secara tidak 18 tahun sekali? Nah iya makanya ini kan secara kasat mata dan gamblang sudah jelas ini untuk kepentingan siapa. Oke, kalau ditarik lagi ke kasus ini Mas. Oh ya, kita tarik lagi kasus. Ke kasus ini tarik lagi. Nah, kalau kasus ini transparansi itu menjadi penting supaya masyarakat kembali percaya pada penanganan hukum di Indonesia. Kan ini teori lagi nih, mohon maaf tadi bukan teori, tadi hasil survei. Nah, teorinya itu kan kalau demokrasi bisa langgeng dilaksanakan di dalam sebuah negara kalau 3 hal ini tercapai. Yang pertama, ekonomi yang merata. Kedua, hukum yang tidak tebang pilih. Dan kedewasaan berpolitik. Nah, hukum yang tidak tebang pilih ini yang menurut saya jangan melulu kemudian gampang sekali kemudian masyarakat mempersepsikan, oh ini jangan-jangan ada politiknya nih, gitu. Dan itu wajar-wajar saja. Kenapa masyarakat berpikir itu? Karena ada jurisprudensinya, jadi ada cerita-cerita lainnya yang kemudian masyarakat menarik persepsi bahwa wah ini pasti ada kaitannya dengan politik nih. Pasti karena misalnya kan yang persepsi yang berkembang nih pasti gara-gara menterinya dari Nasdem nih, pasti gara-gara Nasdem mencalonkan Anies nih, pasti karena ini, pasti karena itu. Seakan-akan tidak murni hukum begitu. Iya, nah persepsi ini yang menurut saya harus diluruskan dan salah satu caranya yang paling pas itu adalah disegerakan saja prosesnya dan ditransparankan gitu sehingga tidak ada guncingan-guncingan yang sebetulnya bukan hanya merugikan masyarakat secara luas, secara khusus kita ini juga. Bayangin aja kita ngomongin uang 8T atau misalnya bahasanya Pak Bunyamin lebih kecil ya tadi 1,5 T yang saya aja belum pernah lihat tuh kayak apa tuh uangnya 1.500 miliar ya. Banyak betul kan. Nah itu kan kita secara waktu juga menghabiskan waktu gak jelas gitu. Terus ngebayanginnya kok tega amat gitu ada begitu. Makanya harus soal transparansi ya tadi Bang Hen. Mas Boyamin soal transparansi apalagi tadi di awal kan Mas Boyamin, perbandingan saya dengan Malaysia itu juga berlaku hal yang sama seperti ini. Jelas di sana itu bukan tebang pilih, tapi penanganan perkara terpilih istilahnya gitu. Ya artinya sama aja gitu. Tapi ketika Anwar Ibrahim mengatakan pada posisi dengan dia jargon-jargon ini adalah tata kelola yang baik, mencegah ketirisan, bukan hanya kebocor loh. Karena itu istilahnya mencegah ketirisan, ya anti rasuah, tidak pecah amanah itu, maka isu tentang proses hukum yang terpilih itu menjadi berkurang. Padahal di sana level tinggi semua, Najib Rajak, terus sekarang Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri semua. Tapi karena Anwar Ibrahim mendirikan dirinya sosok yang bersih, memang tidak pernah ada urusan apa-apa, dan dia juga jargon jelas itu, maka ini menjadi seperti sesuatu yang kemudian menjadi wajar. Nah kita masalahnya ini, jangankan bicara bocor, mencegah ketirisan, bocor aja dibiarkan seakan-akan, sehingga menjadikan proses hukum ini menjadi, ya kalau toh tidak dipercaya oleh masyarakat juga generasi muda tadi mengatakan bahwa pesimis kan bahasanya gitu, tidak optimis kan berarti ya pesimis toh, kan itu aja bahasanya dihalus-halusin aja nih karena politisi, dosen politik gitu kan. Jadi, nah, pada posisi itulah yang sebenarnya ini memang, nah solusi berikutnya adalah ini diterapkan pencucian uang sejak awal, TPPU, ditempelkan itu. Dan saya biasanya sudah ketika minta ini tidak gitu, ya setengah bulan kemudian maksimal 1 bulan saya gugat pra peradilan karena tidak menempelkan TPPU. Seperti zaman Jiwasraya begitu. Karena saya minta ini supaya kita tidak ada tuduhan gitu kan. Waktu itu Jiwasraya karena saya pelapornya, itu murni saya pelapornya, karena ditarik katanya yang tahun sebelumnya, tahun sebelumnya kalau macam-macam lah gitu. Ya saya minta dikenakan TPPU, maka setelah dikenakan TPPU ketahuan mengalir kemana-mana siapa-siapa. Termasuk kasus ini juga harus seperti itu. Tapi, ya harus, aliran dana itu ya. Malahan. Jadi saya nanya boleh ya, itu kan katanya kan kalau yang case 8T itu kan Bakti. Bakti itu berada dalam lingkupnya Menkom Info. Itu sebenarnya gimana sih urusannya tuh? Ada Bakti,
Di dalam sebenarnya Kominfo. BUMN yang setengah plat merah beneran gitu loh. Oke. Gitu loh kalimatnya begitu. Bakti oke, ini oke. apa istilahnya kalau tentara organiknya Kemenko Info gitu loh. Ya. Tapi bukan BUMN. Oke, Sehingga berarti untuk merugian BUMN aja udah merugikan dia. Jadi ini Siap. kunci yang paling utama sebenarnya kita udah usah segera kenakan TPPU dalam kasus ini. Sehingga aliran ini kemana? Jelas kemananya Jelas ya, tadi yang muaranya. saya katakan klaster ternyata supplier tidak dibayar bahkan Ya, gitu. oke. Bahkan ternyata diduga main kontraktornya yang Baik, Mas besar. Boyamin. Terus kemudian tadi ada yang ditangkap kemarin sebenarnya itu adalah yang ngirim-ngirim kemana-mana tadi. Nah, Sekretornya ya. itulah nanti dengan pencucian uang semua akan beres dan istilahnya menghilangkan perdebatan ini politik atau bukan tadi murni gitu. gitu. Oke. Jadi tapi kalau TPPU tidak dikenakan berarti saya nuduh politik. Jadi gitu aja. Saudara. Nunggu Mas Boyamin melaporkan lagi. Ya enggak, udah ini pernyataan resmi cukup itu. Oke. Pokoknya 2 minggu lagi tidak dikenakan TPPU saya gugat pra peradilan. Seperti dalam kasus ini. 2 minggu ya kita. Baik, terima kasih banyak. Politik Mas Boyamin, gitu thank you ya. Bang Iya, Hensat, kalau thank you ya. tidak ya artinya saya ingin membantah bahwa hukum ini politik. Saya membantu negara loh, ini harusnya dapat penghargaan piagam lah. Oke, terima Nggak usah kasih bayaran banyak lah. Mas Boyamin, Ya. Bang Bang Hensat, Hensat. thank you ya. Udah nih. Kita Udah. ngobrol. Lanjut lagi di kedai kopi boleh nanti ya. Oke, kami jeda ya. Nanti kami kembali dengan pembahasan mengenai maraknya penipuan